Udah nih. Udah. Oke. 2. Rekam suara udah belum? Alah. Enggak usah pakainya bisa. 1 2. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesehatan pikiran. Nah, kali ini saya akan menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang demokrasi parlementer dan juga dampaknya bagi dunia. Sebelum kita masuk ke inti dari podcast ini, kita kenalan dulu nih dari yang pojok kiri saya, bisa langsung. Ya, nama saya Syahrul Arifin. Syahrul nih ahli dalam bidang yang mana? Saya kebetulan concern dalam sejarah demokrasi parlementer ya, karena kecintaan saya terhadap Soekarno dan kebijakan-kebijakan bermasa lalu. Oke, jadi Syahrul nih sangat bisa diandalkan kalau kita akan bahas demokrasi parlementer. Selanjutnya, Ya, saya Muhammad Irfan Prasetyo, bisa dipanggil Banul. Banol juga demokrasi parlementer nih. Iya, kuat, sama kayak Sarul lah. Dikit-dikit tapi ilmunya masih banyakan Sarul. Syahrul Enggak lah, Iya, lebih pro dia. Irfan. Perkenalkan, saya Hoiria. Oh iya, bakal bahas apa nih? Saya akan fokus lebih ke AA gitu. Jadi internasional ya? Iya, ke bagian internasionalnya. Ya, saya Nadia Syafiqah. Nadia nih hubungan internasional juga nih Pak Mas ini. Penting. Iya, tapi di sini juga saya masih belajar ya. Saya kan juga butuh nih informasi Iya. dari teman-teman yang lain. Pasti kan beda-beda pandangan. Oke, Jadi sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama belajar lah teman-teman. Oke, langsung aja. Demokrasi parlementer itu sebenarnya apa sih? Jadi demokrasi parlementer itu merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaannya politik ini terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih langsung oleh rakyat. Nah, dalam demokrasi parlementer ini tentunya rakyat memilih para anggota parlemen melalui pemilihan umum. Dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk sebuah pemerintahan. Nah, dalam sistem ini kepala negara biasanya merupakan seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial yang memiliki peran simbolis dan terbatas dalam pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan yang sebenarnya ini merupakan seorang perdana menteri atau kepala kabinet yang tentunya dipilih oleh parlemen atau partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Nah, perdana menteri dan kabinetnya tentunya juga harus bertanggung jawab kepada para parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mereka untuk tetap berkuasa. Oke. Jadi parlementer ini lebih ke sebuah negara dipimpin sama menteri-menterinya gitu lah ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia gimana cara kerjanya Bang? Kalau di Indonesia pada saat itu jadi si perdana menteri ini dipilih gitu oleh parlemen. Jadi parlemen itu di awalnya dipilih sama rakyat dulu, sama rakyat melalui pemilu. Setelah dipilih, baru kan terpilih tuh wakil-wakilnya tuh, wakil-wakil parlemen siapa yang menduduki, kemudian dipilihlah parlemennya perdana menteri. Nah, jadi perdana menteri ini yang menjalankan pemerintahan di sebuah negara yang menganut sistem parlementer. Presidennya gimana? Presiden itu cuman menjadi simbol, kayak misal presiden itu datang ke acara PBB gitu. Nah, tetap yang menjalankan pemerintahan ini si perdana menteri. Presiden itu cuman menjadi simbol kepala negara. Jadi presiden ini bisa dianggap nomor 2 lah ya. Ya, presiden itu bisa dianggap sebagai nomor 2-nya. Tapi itu yang menjalankan pemerintahan segala macamnya tetap perdana menteri. Nah, kenapa pada masa ini nih Indonesia make demokrasi parlementer? Mungkin gimana nih Pak? Jadi kenapa sih Indonesia pada saat itu yang memakai sistem parlementer gitu? Karena ya pada saat itu kondisi Indonesia itu baru saja merdeka gitu. Jadi Indonesia itu masih mencoba-coba mencari bagaimana Indonesia ini harus jalan gitu. Bagaimana pemerintahan itu berjalan. Nah, Indonesia menemukan sistem parlementer yang pada saat itu ya dianggap itu tuh cocok untuk Indonesia gitu. Iya, karena banyak partai juga ya pada saat Ya, itu. karena di sini tuh kayak sistem bebas partai gitu di parlementer. Jadi tidak ada keterbatasan untuk partai-partai gitu, untuk menjalankan partainya. Tahun berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya parlementer itu sekitar tahun 1949 sampai 1959. Jadi kurang lebih 10 tahun Iya, 9-10 tahun lah. 10 tahunan segitu Iya. ya. Di masa ini nih
menterinya ada berapa sih? Perdana menterinya ada berapa sih kalau boleh tahu? Lebih ke kabinet kali ya Mas ya? Oh iya, Iya, kabinet, sorry. Iya. Kabinetnya ada berapa ya? Kabinetnya itu ada 7, yaitu ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman Suwiryo, lalu kabinet Wilopo, kemudian Ali Sastroamidjojo 1, kemudian Burhanuddin Harahap, lalu ada Ali Sastroamidjojo kedua. Ini Ali Sastroamidjojo dipercaya lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Kemudian yang terakhir yaitu ada Juanda. Oke. Jadi dalam masa ini ada dua kali si Ali nih Iya. memerintah ya. Jadi ini si Ali memang kalau boleh tahu ada peran nggak sih waktu masa ini? Atau secara keseluruhan deh dari kabinet ini mereka berperan nggak sih di topik kita kali ini kan hubungan internasional di lingkup internasional kabinet ini pada punya prestasi apa kalau boleh tahu? Kalau misalnya tentang prestasi ya, setiap kabinet pasti memiliki prestasinya masing-masing. Nah, salah satunya ditanyakan itu kabinet Ali gitu. Ali. Nah, kabinet Ali ini sebenarnya prestasi yang paling penting gitu, yang paling terlihat itu adalah KAA gitu, mencetuskan KAA, jadi Konferensi Asia Afrika gitu, atau bisa juga dibilang KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Oke. Ya, pada saat itu Indonesia itu mencetuskan KAA karena si Ali ini melihat bagaimana kondisi negara-negara yang baru merdeka gitu. Jadi pada rentang tahun 49 sampai 59 itu ya, dunia ini masih acak-acakan karena akibat perang dunia kedua gitu. Perang dunia kedua selesai, kita menganggapnya selesai gitu aja kan. Nah, ternyata berlanjut ke perang dingin. Nah, saat perang dingin, Indonesia berpikir bagaimana negara-negara yang baru merdeka ini jangan terlibat lagi dalam perang, karena kesian kan, baru selesai perang mau terlibat lagi dalam perang, gimana nasibnya nanti gitu. Akhirnya membuat Konferensi Asia Afrika yang pertama kali dilakukan di Bandung. Jadi bisa juga disebut dengan Konferensi Bandung gitu. Dilakukan bulan April tahun 1955 gitu. Nah, kenapa sih Konferensi Asia Afrika ini dilakukan? Karena Ali ini melihat perdamaian dunia gitu. Kalau misalnya banyak ya negara-negara di Asia dan Afrika ini kan kebanyakan korban perang. Jadi kita itu senasib gitu, kita harus bersatu gitu untuk mewujudkan perdamaian gitu. Ya itu sih dari konferensi Asia Afrika ini dibuat oleh 5 negara gitu. 5 negara yaitu Indonesia sendiri, India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar. Yang saat itu namanya Burma gitu. Nah, dihadiri oleh sekitar 24 negara. Kalau boleh tahu kenapa cuma Asia sama Afrika, emang negara benua lain tuh kenapa? Faktor pertama yaitu rasa senasib. Karena kita di orang Asia dan orang Afrika itu rata-rata negaranya paling banyak dijajah. Oke. Iya, kan kalau misalnya selain Asia dan Afrika itu kan ada Eropa ya. Eropa kan rata-rata menjajah kan. Iya, menjajah, tidak dijajah gitu. Jadi rasa senasib, terus juga apa sih namanya? Karena kawasan ini memang banyak negara-negara baru kali ya. Ya, negara-negara baru, negara-negara yang baru merdeka juga. Kita juga satu kawasan. Jadi kita tuh banyak faktor. Selain kabinet Ali, ada kabinet lagi yang berperan di dunia internasional. Pasti ada sih. Selain Ali ada Nasir ya salah satunya. Dia ngapain sih? Waktu itu beliau memasukkan Indonesia ke dalam anggota PBB. Ya. Kalau saya sering dengar tentang Juanda, memang, dan sering kita juga sering dengar nama Juanda segala macam. Sebenarnya Juanda nih memang punya peran juga nggak sih di dunia internasional? Oh iya, Juanda punya peranan sangat penting ya buat Indonesia dan juga dunia mungkin. Karena Juanda membuat deklarasi yang bernama dirinya sendiri, yaitu deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini bertujuan untuk membatasi batas-batas laut. Jadi setiap negara itu punya batas laut yang jelas gitu, nggak bertabrakan satu sama lain, jadi nggak saling berebut.
Nah makanya yang tadinya dari garis pantai ke luar laut itu 3 mil, Juanda meminta untuk 12 mil. Kemudian dari 12 mil itu setelah 12 mil diukur lagi menjadi 200 mil. Jadi sangat luas. Jadi makanya sangat luasa negara Indonesia meminta itu karena untuk mengambil hasil-hasil alam-alamnya Indonesia supaya nggak diusik juga sama negara-negara lain. Jadi Juanda ini punya peran penting ya. Di era sekarang masih pakai Sistemnya. Sistemnya untuk sampai sekarang masih kepake dan negara-negara lain juga menganut sistem ini. sistemnya. Karena dan dibuat hukum juga. Oh, Berarti itu tentunya mendapatkan keuntungan ya buat Indonesia sendiri. Nah, mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Tapi untuk diakui dunia nggak gampang ya. Iya, Teh, ya? untuk dunia gak gampang. Karena deklarasinya ada di tahun 1957 tapi baru terrealisasi tahun 1962. cukup lama ya tuh. Iya, cukup lama. Nah, di masa ini nih, secara umum Indonesia tuh politiknya aman atau sama masih karena negara baru gitu ya? Jadi apa masih banyak masalah atau sudah mendingan dibanding era sebelumnya? Pada saat ini apa pada saat itu? Pada masa itu demokrasi parlementer gimana menurut kalian sih? Apakah cukup stabil atau gimana? Kalau menurut dari pandangan saya, Iya, ya. tentu kita share Oke, aja. oke. Kalau menurut pandangan saya masih belum sih, masih belum. Karena kan pada saat itu juga masih banyak pemberontakan, terus juga kalau waktu zaman itu kan kalau misalkan nggak setuju sama program atau pokoknya tindakan gitu ya, itu kan ada yang namanya apa? Mosi Tidak percaya. tidak terpercaya gitu. Iya. Tidak percaya. Iya, mosi tidak percaya. Jadi memang pada masa ini walaupun banyak pemberontakan segala macam, tapi di tingkat internasional pada masa ini tuh Indonesia cukup baik ya. Jadi kayak ada KAA untuk membantu negara-negara Asia dan juga Afrika yang baru merdeka. Terus ada Indonesia masuk PBB. Terus yang terakhir itu ada deklarasi Juanda yang membuat perairan kita semakin luas dan juga dapat terkontrol dengan baik dan bahkan diakui oleh dunia gitu. Jadi demokrasi parlementer ini bisa dikatakan cukup berhasil di tingkat internasional ya teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman dan juga narasumber nih yang udah sharing-sharing pada Bang Syahrul, Bang Banul dan juga Koyre dan Nadia. Sekian dari kami dari podcast kesehatan pikiran. Oke. Nah, mungkin itu buat teman-teman kalau misal Oh iya, teman-teman kalau ingin komentar, kita nih pengen tahu gimana demokrasi parlementer kalau diterapkan di Indonesia dan di Indonesia pada masa ini, dan gimana menurut kalian demokrasi parlementer pada masa itu sukses atau gagal? Oke, bye teman-teman. Nah. baik, terima kasih. Oh yang PBB belum lengkap gue.